Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang laporan praktikum saya di mata kuliah Analisis dan Desain Berorientasi Objek oleh dosen Pak Wawon Priyatna, ST, MTI. Di laporan praktikum saya mengambil sistem pelayanan fotokopi berbasis online. Laporan ini disusun oleh diri saya sendiri, yaitu Iqbal Aditya Prasetyo, dengan NPM 2023-1071-5242, Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Di proyek ini terdapat daftar isi yang mencakup semua isi di dalam proyek ini. Lalu, setelah itu ada pendahuluan. Di pendahuluan terdapat latar belakang. Saya akan menjelaskan beberapa latar belakang dalam proyek yang saya kembangkan ini. Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam pelayanan jasa percetakan atau fotokopi di lingkungan kampus. Di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, kebutuhan mahasiswa untuk mencetak, mengedit, dan menyalin dokumen menjadi kegiatan sehari-hari yang penting, guna mendukung aktivitas akademik mereka. Namun proses pemesanan layanan fotokopi yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan antrian yang panjang dan keterlambatan karena kurang efisien dalam pelayanan. Melihat permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem aplikasi pelayanan fotokopi berbasis online yang dapat membantu mahasiswa atau pengguna dalam memesan layanan cetak dan edit dokumen dengan mudah, cepat, terjadwal. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat mengunggah file, mengetahui estimasi harga dan waktu pengerjaan, serta melakukan pembayaran secara online tanpa harus datang langsung hanya untuk memesan layanan tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses pemesanan layanan fotokopi menjadi lebih efektif dan efisien, guna meningkatkan kepuasan pengguna serta membantu pihak fotokopi dalam mengelola layanan secara lebih terstruktur dan profesional. Selanjutnya, tujuan dari sistem saya ini ialah pertama, memberikan kemudahan untuk memesan file untuk dicetak atau difotokopi dengan hanya memesan melalui online. Kemudian memberikan pengalaman baru menggunakan pelayanan fotokopi online ini dengan hal yang berbasis online. Lalu memberikan akses memesan melalui online atau dalam jaringan. Lalu dengan adanya sistem layanan fotokopi ini, mahasiswa tidak harus menunggu untuk memesan di tempat. Lalu memiliki proses pembayaran langsung melalui aplikasi tanpa harus membayar di tempat. Kemudian, ini adalah contoh dari sistem request saya. Di proyek sponsor Rektor Universitas Bayangkara Jakarta, Business Need, proyek ini dibuat untuk pengguna atau mahasiswa yang akan mencetak atau mengedit berkas di fotokopi tersebut untuk digunakan sebagai keperluan. Business Requirement ini, dengan menggunakan aplikasi fotokopi ini, pengguna atau mahasiswa dapat mencetak atau pelayanan apa yang tersedia di tempat fotokopi tersebut apabila ingin digunakan. Dan fitur-fitur utama yang ada pada sistem ini adalah pertama ada formulir pemesanan, upload file, status pemesanan dan notifikasi, dan metode pembayaran. Lalu ini adalah business value. Pertama ada keuntungan intangible, mengurangi waktu dan mengetahui jadwal respon yang lebih mudah. Lalu keuntungan tangible, meningkatkan penjualan melalui transaksi pembayaran online. Setelah itu, ini adalah topik yang akan saya bahas, yaitu BPMN, atau Business Project Proses Berjalan. Di bisnis proses berjalan ini, kita akan tampilkan gambarnya. Oke, di BPMN berjalan ini, ada dua pengguna, satu daftar, yaitu mahasiswa dan admin. Pertama, mahasiswa harus mengisi formulir pemesanan atau menulis di formulir pemesanan untuk memesan. Setelah itu, mahasiswa itu membuat pemesanan. Setelah membuat pemesanan, mereka menentukan jumlah pemesanan.
Setelah menentukan jumlah pemesanan, mengkonfirmasi dan pemesanan. Jadi kayak mengkonfirm jika itu pesanan sudah benar atau tidak. Jika pesanan sudah benar dan dikonfirmasi, lalu admin menerima pemesanan. Setelah admin menerima pemesanan, lalu admin mengkonfirmasi lagi pemesanan tersebut. Jika sesuai, langsung diarahkan ke metode pembayaran. Jika tidak, admin akan mengarahkan kepada konfirmasi dan pemesanan. Admin akan mengkonfirm ulang, menanyakan ulang apakah ini benar atau tidak pemesanannya. Setelah itu, jika iya, memilih metode pembayaran. Memilih metode pembayaran bisa melalui kayak QRIS atau hal-hal lainnya seperti melalui kartu debit dan lain-lain. Setelah memilih metode pembayaran, mahasiswa mengarahkan ke admin atau admin memverifikasi pembayaran tersebut. Itu jika sudah memilih metode pembayaran. Lalu pemesanan selesai dan pesanan diambil di lokasi. Itu adalah contoh dari BPMN berjalan. Setelah itu, terdapat bisnis proses usulan atau BPMN usulan. Dan ini adalah contoh gambaran. Oke, kita zoom dulu. Di BPMN usulan terdapat dua aktor lagi, mahasiswa dan admin dengan sistem juga terdapat di dalamnya. Pertama, mahasiswa melakukan login, mengisi username atau password, lalu diarahkan ke dashboard halaman. Setelah login akan diarahkan ke dashboard halaman oleh sistem. Lalu setelah itu, dashboard halaman memiliki fitur mengisi formulir pemesanan. Di situ mahasiswa dapat mengisi formulir pemesanan untuk membuat pemesanan tersebut. Oke, setelah mahasiswa tersebut menentukan pesanan, jika tidak dia akan mengulangi lagi membuat pemesanan ulang. Jika iya, dia akan memesan pesanan tersebut atau dokumen tersebut. Lalu admin menerima notifikasi pemesanan yang diproses oleh sistem. Setelah admin menerima notifikasi pemesanan, admin memverifikasi pemesanan, lalu si mahasiswa mengkonfirmasi pemesanan yang diproses oleh sistem tersebut. Setelah mahasiswa mengkonfirmasi pemesanan, mahasiswa memilih metode pembayaran. Setelah memilih metode pembayaran dan sesuai, mahasiswa tersebut membayar pesanan tersebut dan admin memverifikasi pembayaran yang diproses oleh sistem karena sudah dapat notifikasi pembayaran dari mahasiswa tersebut, makanya admin bisa memverifikasi pembayaran tersebut. Setelah admin memverifikasi pembayaran, admin menyiapkan pesanan yang berupa dokumen tadi yang dipesan oleh mahasiswa tersebut disiapkan oleh admin. Lalu, pemesanan telah selesai. Setelah pemesanan selesai, admin mengirim status pemesanan selesai kepada mahasiswa. Jadi, mahasiswa menerima status pemesanan bahwa pemesanan tersebut sudah selesai yang dikirimkan oleh admin. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui bahwa pesanan si mahasiswa ini sudah selesai atau bisa diambil di lokasi. Dan saya akan melihatkan beberapa diagram saya yang lain. Ini adalah gambar dari use case diagram sistem pelayanan fotokopi online saya. Di sini ada mahasiswa atau pelanggan, ada admin, ada sistem, dan ini adalah contoh gambaran. Dikarenakan durasi, saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, kecuali hanya topik yang saya pilih saja. Lalu di diagram selanjutnya ada activity diagram. Di activity diagram ada login admin, lalu ada dashboard admin, lalu kemudian ada dashboard mahasiswa,
Kemudian ada juga logout admin. Di selanjutnya, atau di gambar selanjutnya ada sequence diagram. Di sequence diagram terdapat login admin. Ini bersama gambarnya. Ini dashboard mahasiswa. Ini dashboard admin. Dan logout admin. Ini adalah logout ya, logout dari admin. Setelah itu, setelah sequence, terdapat kelas diagram. Dan inilah contoh gambar dari kelas diagram dari project saya. Seperti ini. Lalu selanjutnya ada state diagram. Ini gambar state diagram ya. Yang dimulai dari login, dashboard mahasiswa, dashboard admin. Di dalam dashboard mahasiswa terdapat formulir pemesanan, upload file, status pemesanan, metode pembayaran. Dashboard admin terdapat mengenai pesanan telah selesai, menerima notif pemesanan, memverifikasi pembayaran, logout, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada deployment diagram. Ini adalah gambar dari deployment diagram. Cukup kompleks, cukup besar. Kita zoom. Oke. Lalu selanjutnya ada IRD. Di gambar IRD ini cukup banyak atribut-atributnya. Bisa lihat, di sini ada login, ada email, ada password, ada mahasiswa melakukan login, admin melakukan login, lalu ada pemesanan, mahasiswa membuat pemesanan, admin memiliki notifikasi, memiliki pemesanan juga, dan lain-lain seperti terlihat di dalam gambar ini. Selanjutnya ada IRM. Di IRM ini juga cukup banyak tabel-tabelnya dan atribut dari tabel di sini. User, ada order, notification, ada file, ada payment, dan status. Dan juga ada contoh tampilan user face di project saya atau pelayanan fotokopi berbasis online. Di sini ada tampilan login admin. Di sini bisa kita lihat bahwa admin dapat memasukkan email dan memasukkan password untuk login. Oke. Dan ini terdapat dashboard admin. Di dashboard admin terdapat pesanan yang total pesanan yang dipesan oleh pemesan. Lalu ada verifikasi, ini perlu tindakan karena belum diverifikasi. Lalu ini ada pesanan selesai, pesanan yang telah selesai. Lalu ini ada seperti total pendapatan. Lalu di dashboard ini ada pesanan, ada file upload, pembayaran, notifikasi, dan pengaturan. Oke. Selanjutnya di sini ada dashboard mahasiswa. Oke. Di dashboard mahasiswa ada formulir pemesanan. Di dalam formulir pemesanan ini bisa mengisi formulir atau nama atau nomor telepon atau mau memesan formulir atau memesan dokumen apa yang ingin dicetak. Lalu ada upload file. Ini adalah file atau fitur yang bisa menaruh file yang kita akan cetak atau kita pesan. Lalu ada status pemesanan. Di sini kita bisa melihat pesanan sudah selesai atau belum. Kita bisa melihat riwayat pembelian atau riwayat pembayaran sudah selesai apa belum, sudah diverifikasi dengan admin atau belum. Lalu di sini ada metode pembayaran. Di metode pembayaran kita memiliki berbagai opsi pembayaran elektronik tersedia untuk kenyamanan Anda. Oke. Lalu di bagian 3 terakhir memiliki kesimpulan. Ya, di proses atau di sistem pelayanan fotokopi berbasis online ini memiliki kesimpulan. Kesimpulan tersebut terdapat laporan ini dibuat sebagai pengolahan atau sistem pelayanan fotokopi berbasis online. Mengoptimalkan pengolahan pada kegiatan mencetak sebagai sistem yang efektif untuk membuat atau memuat beberapa dokumen-dokumen untuk beberapa kepentingan. Sebagaimana juga efektif dalam kegiatan kepentingan mengelola berkas-berkas dokumen dan mencetak dokumen. Sebagai sistem pelayanan fotokopi berbasis online ini memuat untuk meningkatkan efisiensi pengolahan dokumen dengan mempermudah, mempercepat penjadwalan dan membuatan pencetakan dokumen.
Pengguna juga dapat mengakses informasi mengenai upload file, status pemesanan, dan metode pembayaran guna mempermudah menggunakan aplikasi ini. Implementasi sistem pelayanan fotokopi online ini telah memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah untuk memuat atau mencetak dokumen, terus mudah, terus efisiensi, dan fitur yang bermanfaat. Banyak fitur yang bermanfaat juga. Dengan sistem ini, mahasiswa dapat mencetak dokumen penting dengan hanya memesan melalui aplikasi serta dengan sistem yang sederhana dan mudah. Juga meningkatkan kenyamanan bagi pengguna untuk memakai aplikasi ini. Baik, mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan mungkin kurang kurang lancar dari pembicaraan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.